Halo, perkenalkan nama saya Sarah Patresia dari program studi agribisnis kelas B dengan asisten pembimbing Kak Fandi Noval. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video acara 4 budidaya ternak unggas mengenai macam pakan dan cara pemberian pakan. Yang pertama ada klasifikasi bahan pakan yang terdiri dari 8 kelas, yaitu yang pertama adalah hijauan kering. Hijauan kering merupakan pakan yang sengaja dipanen dan dikeringkan, biasa disebut hai, serta berbagai jenis jerami kering yang sengaja dipanen dan dirawat. Contohnya hai rumput gajah, hai daun jagung. Lalu yang kedua ada hijauan segar, hijauan yang sengaja dipanen dalam keadaan segar. Jenis hijauan segar ini memiliki kadar air sekitar 65%. Contohnya daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, dan lain-lain. Yang ketiga ada silase. Silase merupakan bahan pakan yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Biasanya dilakukan dengan metode fermentasi. Contohnya silase daun rumput dan silase daun jagung. Nah, yang keempat ada sumber energi. Sumber energi merupakan penyusun utama bahan pakan adalah karbohidrat dalam bentuk TDN lebih dari 80%. Kebanyakan bentuk bahan pakan ini masih dalam bentuk biji utuh, seperti biji jagung, atau dalam bentuk pecah, contohnya adalah jagung, dedak padi, dedak gandum, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada sumber protein. Sumber protein merupakan bahan pakan yang dapat bersumber dari hewan maupun tanaman. Namun, biasanya bahan yang bersumber dari protein hewan harganya cukup mahal. Contohnya tepung ikan, tepung limbah katak, tepung bulu, dan lain-lain. Yang keenam, ada sumber mineral. Mineral dibutuhkan untuk layer, di mana membutuhkan kalsium yang tinggi untuk proses penyusunan cangkang telur. Melalui mineral ini juga, ternak membutuhkan fosfor untuk membantu perkembangan sel dan pematangan alat reproduksi, contohnya tepung tulang, rajungan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada sumber vitamin. Vitamin berfungsi sebagai koenzim atau regulator pada proses metabolisme, sehingga kesediaan dan keberadaannya menjadi penting. Biasanya sumber vitamin ini ada pada jenis tanaman leguminosa seperti daun lamtoro, daun gamal, dan lain-lain. Yang kedelapan ada zat aditif. Zat aditif ini biasanya bahan yang ditambahkan ke dalam pakan dalam jumlah sedikit sebagai antibiotik atau obat-obatan untuk ternak. Contohnya temulawak yang mengandung kurkumin berguna untuk ternak agar bisa mengkonsumsi pakannya dengan lahap. Selanjutnya, fungsi nutrien terhadap unggas. Energi dan protein merupakan nutrien utama yang mempengaruhi pertumbuhan unggas. Fungsi energi berguna untuk pertumbuhan jaringan tubuh, produksi aktivitas fisik, dan mempertahankan suhu tubuh normal. Lalu, fungsi protein adalah sebagai zat pembangun untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak, serta pembentukan jaringan dan produksi telurnya. Selanjutnya, cara pemberian pakan terbagi menjadi dua, yaitu full feed atau ad libitum, di mana pakan akan selalu tersedia sehingga unggas dapat memakannya kapan saja. Lalu yang kedua ada penjatahan, di mana unggas akan dijatah dalam pemberian pakannya. Misalnya 20 gram per ekor per hari sesuai dengan kebutuhan unggas masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organoleptik bahan pakan. Di sini ada 4 bahan pakan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada bungkil kelapa. Bungkil kelapa biasanya banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Bungkil kelapa ini berbentuk serpihan yang tidak halus, berwarna coklat kehitaman, dan aromanya cukup menyengat. Yang kedua ada dedak padi. Dedak padi ciri-cirinya masih terdapat banyak rambut-rambut atau kulit padinya. Kandungan serat kasar pada dedak padi ini lebih tinggi dari bekatul. Aromanya juga sangat menyengat dan teksturnya cukup halus. Selanjutnya bahan pakan ketiga ada bekatul. Bekatul memiliki tekstur yang lebih halus daripada dedak padi. Juga memiliki warna seperti dedak padi yaitu putih kekuningan. Juga aromanya sedikit menyengat. Dan yang terakhir ada jagung. Jagung berbentuk seperti biji-bijian dan ataupun serpihan
yang mengandung sumber energi, yaitu berkarbohidrat tinggi. Aromanya sama seperti jagung pada umumnya dan juga berwarna oranye kekuningan. Yang terakhir adalah kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis. Ada fase starter, grower, dan juga finisher. Pada fase starter, ternak harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakannya, sehingga kebutuhan nutrisinya tetap terjaga. Kebutuhan nutrisi pada tahap starter ini harus lebih tinggi dari fase grower dan finisher. Pada fase starter, kebutuhan protein yang dibutuhkan sebanyak 21%, pada fase grower dibutuhkan 19%, dan pada fase finishernya juga dibutuhkan 19%. Begitupun dengan kebutuhan energinya. Demikian penjelasan saya mengenai acara 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.